Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan kepada Mas Arda untuk memimpin doa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Baik. Oke, hari ini kita akan belajar terkait tentang ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen akan kita belajar pada pertemuan hari ini. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Namun sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita presentasi terlebih dahulu ya, bagaimana bagaimana nanti agar bisa masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama teman tadi Nasuti. Hadir Pak. Yang kedua ada di Gilang Ramadan. Kemudian yang selanjutnya Ilham Aditya Anggara. Kunfa Iza Idan Wirawan. Hadir. Kemudian Muhammad Anand dari Bina. Hadir. Kemudian Nur Aini Eka Sari. Hadir Pak. Nur Safira Mita Sari. Hadir Pak. Kemudian si Ayu Ningsih. Hadir. Izin Pak. Izin. Iya. Ya, izin ya. Kemudian yang terakhir ada Tafani. Hadir Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca yang pertama. Saya ingin mendengar suara siapa ya? Pojok Ilham. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian kata kovalen. Oke, pengertian. Kata kovalen. Yang kedua, saya ingin mendengar suara dari pojok sana, Aini. Siswa mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Oke, jadi hari ini kita membahas dua pokok bahasa penting. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua apa? Proses terbentuknya dari ikatan kovalen, terutama ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Oke, Bapak punya gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Apa ya? Sahabat ya. Sahabat. Tadi Ayu bilang sahabat. Terus ada lagi apa? Gandengan Pak. Gandengan. Tuh. Terus ada lagi. Ini apa? Perempuan atau laki-laki atau lagi? Perempuan. Tadi yang pertama sahabat, betul ya, sahabat. Jadi nanti kata kovalen itu seperti ikatan persahabatan. Nah, kemudian ada gandengan. Nah, juga betul gandengan. Ada ikatan. Juga nanti kita baca ikatan kovalen. Kemudian yang ketiga tadi apa? Perempuan dan perempuan. Nah, ini kita analogikan pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar ikatan logam ya. Nah, logam itu kan laki-laki. Kemudian nanti non logam adalah saya ibaratkan perempuan. Jadi nanti katanya non logam dengan logam. Itu ya, gitu ya. Ya, Pak. Karena memang persahabatan itu kan saling berbagi gitu ya. Iya, Pak. Berbagi tawa, berbagi sedih gitu ya. Itu kan bergandengan seperti akrab sekali ya. Berbagi tawa. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi ikatan. Dari definisi ikatan Kovalen. dari definisi ikatan kovalen. Definisi sama pengertian sebenarnya sama, pengertian menjadi subbab gitu ya. Pengertian, saya ingin mendengar suara siapa yang bagus, suara dari belakang, suara dari Tamani. Ikatan? Ikatan kovalen ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Saya biar lebih menarik, saya kasih warna biru ya. Ini bisa dibaca ya? Bisa. Bisa, alhamdulillah ya. Pemakaian bersama. Oke, jadi pengertiannya adalah pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang saling berikatan. Kalau yang tadi saya gambarkan itu kan perempuan dengan perempuan bergandengan tangan gitu ya. Nah, berikatan juga seperti itu juga ikatan kovalen.
Kemudian juga nanti tadi yang awal saya sudah menyinggung syaratnya. Nah, syaratnya yang kedua, saya ingin mendengar suara dari yang depan, Mas Gilang. Yang pertama, ikatan kovalen terbentuk antara atom non-logam dengan non-logam. Ya, pertama non-logam dulu ya. Non-logam itu yang tadi saya analogikan, itu perempuan tadi kan negatif. Dengan apa? Sama juga ya. Dengan apa? Yang kedua apa? pembentukan ikatan kovalen harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas mulia yang membentuk oktet elektron valensi, kecuali pada atom H membentuk duplet. Oke, yang kedua adalah sesuai dengan gas mulia. Artinya apa? Kan gas mulia itu kan stabil. Nah, agar stabil kan kita bergandengan tangan, berikatan, ada sharing berbagi tawa, berbagi berbagi keluh kesah gitu ya, biar stabil, biar nyaman. Nah, ini juga nanti syarat terbentuknya ikatan kovalen. Yang pertama tadi dengan non-logam dengan logam, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan unsur dari gas mulia, agar mereka stabil, keduanya stabil, masing-masing atom nanti ikatan stabil, gitu ya. Bisa dipahami? Salah. Wah, kita udah masuk ke yang B ini. Yang B apa ini? Jenis yang kedua adalah jenis dari ikatan kovalen. Nah, ini poin penting yang akan kita pelajari hari ini ada 3, dan kalian harus paham proses terbentuknya terutama karena yang kedua kan proses terbentuknya. Nah, yang pertama nanti kita belajar ikatan apa? Yang kedua, yang ketiga, ikatan kovalen. Nah, masing-masing akan saya jelaskan bareng-bareng. Oke, ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk ikatan kovalen tunggal yang pertama saya ingin mendengar dari suara siapa ya? Ada. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan satu elektron untuk digunakan bersama dengan ke dalam berikatan. Jadi intinya apa? Ikatan kovalen tunggal nanti masing-masing dari atom yang menyumbang berapa? Satu apa? Satu elektron. Jadi nanti masing-masing nyumbang satu. Kalau misalnya satu atom di sini nyumbang satu, atom di sini nyumbang satu, nanti ada apa? Artinya ada satu pasang elektron. Karena satu-satunya masing-masing kan nyumbang gitu ya. Yang sini nyumbang, yang sini juga nyumbang, maka ada satu pasang elektron. Nah, kalau punya 2 contoh agar kalian memahami, ini disimak dengan baik-baik ya, nanti dicatat di buku catatan kalian agar tahu prosesnya gitu ya. Yang pertama contohnya, ya tahu prosesnya kalian harus simak dengan baik. Yang pertama adalah atom H dengan H. H dengan H. Saya mau ingat-ingat, atom H nomor atomnya berapa? 1. 1. Atom H atomnya 1. Setelah kalian udah tahu antara H dengan H, kemudian kalian tentukanlah konfigurasi elektronnya masing-masing dari H. Kalau nomor atomnya 1, jumlah elektronnya berapa? 1. Malah elektron valensinya berapa nanti? 1 juga, akan ketemu nanti 1. Dan sini juga berapa konfigurasi elektronnya? 1. Maka ketemu elektron valensinya berapa? 1. Saya beri warna merah ya. Nah, ini adalah elektron valensi. Setelah kalian menuliskan konfigurasi elektron, kemudian kalian tentukan elektron valensi. Setelah elektron valensi ketemu, kalian gambarkan apa namanya struktur Lewis. Kalian sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya? Sudah. Kalau digambar di sini kan langsung ditembak seperti itu ya, tahu prosesnya kan? Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana prosesnya. Oke. Jadi di sini kan atom H, berarti punya elektron valensi 1, maka di sini dot 1 gitu ya. Nah, kemudian yang sini juga bapak pakainya X aja atau cross gitu ya, agar nanti mempermudah. Nah, boleh pakai warna yang lain atau nanti misalnya dot semua, tapi kalian boleh pakai warna yang berbeda. Tapi bapak pakai cross aja. Oke.
karena H di sebelah kiri ada satu elektron valensi dan H di sebelah kanan juga ada satu elektron valensi, maka proses terbentuknya adalah seperti ini. Yang sini nyumbang 1, yang sebelah kiri nyumbang 1, yang sebelah kanan juga nyumbang berapa? 1. Maka akan berikatan. Ini udah stabil belum H di sini? Kok bisa stabil, kenapa? Oh betul, berarti udah duplet gitu ya. Karena H itu hanya bisa duplet ya, nggak bisa oktet ya. Lebih baik duplet. Karena memang harusnya duplet. Kalau oktet kejauhan 8. Ini adalah pengecualian aturan oktet. Jadi duplet. Gitu ya. Lainnya kebanyakan adalah oktet. Kemudian karena ini Bapak memberikan contohnya hanya satu atom atom gitu ya. Bapak coba kasih contoh yang lebih beda. Nah, yang kedua adalah 6C. Sebelum nulis berapa nomor atomnya, kalian biasanya gini dulu. C dengan apa itu dari soalnya? C dengan H. Nah, kan kita belum tahu berapa. Terus kalian ingat. Ingat. Nomor atom C berapa? Nomor atom H berapa? 1. Seperti itu. Nah, setelah ditentukan seperti ini, maka kita yang pertama apa? Membuat apa? Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya bareng berapa? 24 ya. Kemudian yang satunya, yang H. 1 aja. Nah, simpel gitu ya. Sekarang setelah ditentukan konfigurasi elektronnya, langkah selanjutnya menentukan elektron valensi. Ini berapa elektron valensinya? 4. Yang ini berapa? 1. Gitu ya. Nah, kalau bergambar langsung prosesnya seperti itu, nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat di simak-simak proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal dari C dengan H. Nanti kita analisis mana ikatan kovalen tunggalnya. Saya gambarkan dulu masing-masing. Oke. 6C berapa itu? C elektron valensinya ada 4, kita gambar 4. 1, 2, 3, 4. Bahkan dengan H. H ada berapa? 1. Saya pakai cross ya. Itu sama pakai cross ya, sama. Maka yang akan terjadi, ini kalian harus perhatikan di sini. Nah, ini kita gambarkan dulu sama. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada H kita tingkatkan di sini. Oke. Sekarang kita lihat kestabilan dari atom C yang dulu. Berapa C? Kita coba bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Udah stabil belum? Caranya gimana biar stabil? Tambah lagi. Dan nambahnya pakai ini atau boleh pakai yang lain? Pakai H. Kenapa pakai H? Karena yang memang di contohnya C dengan jangan yang lain. Nanti malah bingung ya. Ya. Nambahnya gimana? Kita masukkan di sini satu lagi H di atas ini ya. Nah, kita itu udah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6, dan itu stabil. Benar kata tadi, berarti tambah 3 ya. Satu lagi di sini. Stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum ya? Tambah lagi di sini. Sudah stabil belum? Nah, baru harusnya stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil belum? Stabil. Hanya udah stabil belum? Kok bisa stabil kenapa? Karena sudah 3. Kalau C stabilnya berapa? Oktet. Tuh. Sekarang coba kita tentukan mana ikatan kovalen tunggalnya. Nah, dari yang H dengan H ikatan kovalen tunggalnya adalah ini yang tadi yang berikatan. Nah, ini ikatan kovalen atau IKT ya. Kemudian ini ada berapa ikatan kovalen tunggal? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan kovalen kovalen. Jadi ini kan dari H nyumbang 1, dari C nyumbang 1, yang ini juga sama, yang ini juga sama, masing-masing H nyumbang 1. Maka ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal. Jadi pahami ya yang ikatan kovalen tunggal? Yang kedua, apa ini ikatan yang kedua? Ikatan
ikatan kovalen rangkap 2. Saya ingin mendengar suara dari Bun Faiza. Ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan dalam berikatan. Menyumbang berapa? 2 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. 2 elektron. Kalau yang tadi nyumbang 1 masing-masing, sekarang nyumbang berapa? Nyumbang 2, lebih banyak 1 gitu ya, nyumbang 1. Artinya apa? Kalau misalnya satu atom di sini nyumbang 2, 1, 2 elektron. Kemudian satunya lagi di sana nyumbang 2, 1, 2. Maka nanti ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Yang kanan nyumbang 2, yang kiri nyumbang 2, maka ada 2 pasang elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Contohnya di situ apa? O dengan O. O dengan O. O dengan O. Nah, kemudian kalian mengingat-ingat, O itu nomor atomnya berapa? 8. Dan kita taruh di sini 8. Setelah menuliskan seperti ini, kita tentukan konfigurasi elektronnya. Berapa konfigurasi? Bagaimana konfigurasi elektronnya? Sini juga sama ya. Oke. Karena tentukan apa? Elektron valensi. Berapa ini elektron valensinya? 6. Ini berapa? 6. Sekarang kita gambarkan struktur listnya. Itu kan langsung jadi gitu ya. Maka prosesnya seperti ini, kalian simak dengan baik-baik. Karena O nomor atomnya berapa? 6. Sorry, elektron valensinya ada 6, maka yang terjadi nanti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ya? Sekarang berikatan. Nah, proses terbentuknya ikatan kalian simak dengan baik-baik. Karena tadi punya elektron valensi 6 juga 6. Maka kita lihat. Dan sini yang sebelah kiri 1, terus lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sini juga maka berikatan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita hitung bareng-bareng. Apakah sudah stabil? Oh, yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabil belum? Belum. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabil belum? Belum. Dan stabil di mana? Nambah 1 elektron. Nambah elektron 1 lagi. Kira-kira dari mana ya kita bisa menambahkan 1 elektron? Kira-kira dari mana? Ada yang 1 di atas ya? Oh ya, betul. Itu yang saya maksud. Makanya nanti ini yang di sini akan kita gunakan untuk berikatan, sama-sama berikatan. Kita sumbangkan 1 di sini, dan sini juga nanti masukkan ke sini biar sama-sama berikatan, masing-masing menyumbang 2. Jadinya nanti menyumbang 2. Saya hapus prosesnya berarti seperti itu. Saya hapus. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini ya. Nah, oke. Jadi kita hitung bareng-bareng apakah udah stabil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil belum? Sudah. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil belum? Sudah. Sekarang mari kita identifikasi mana yang dimaksud dengan ikatan kovalen rangkap 2. Karena tadi menyumbang masing-masing 2, yang sini O, yang titik ini kan 2, yang O di sini cross juga 2, maka inilah yang kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2, IKRD. Ikatan kovalen rangkap 2. Bisa dipahami yang ikatan kovalen rangkap 2? Bisa, alhamdulillah. Kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Saya ingin mendengar suara yang dari bicara kita. Ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbang 3 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan.
menyumbang 3 elektron. Yang tadi 2, yang tadi 1, sekarang 3. Nah, kalian bisa dibayangkan ya, berarti artinya 3 itu gimana. Soalnya udah lihat proses yang pertama, kemudian proses yang kedua, kalian pasti langsung punya pikiran. Nah, tapi lebih jelasnya Bapak akan jelaskan di sini bagaimana prosesnya. Karena masing-masing menyumbang 3, dari 1 yang kanan nyumbang 3, yang kiri nyumbang 3, maka yang terjadi ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Contohnya, Bapak berikan contoh di situ antara apa dan apa? Kalian ingat-ingat kepala, nomor atom dari N berapa? 7. Satu juga 7. Yang pertama kalian lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron dari N. Dia dibantu bagaimana? 2, 5. Yang satu juga sama ya. 2, 5. Sekarang tentukan elektron valensi. N berapa ini elektron valensinya? 5. Nah, yang sebelah sini 5 juga, sama ya. Oke. Selanjutnya, setelah gambar ini kita gambar struktur Lewis dari N. Dari N ada 5 elektron valensi, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya juga sama. Saya kasih cross biar beda. 1, 2, 3, 4, 5. Prosesnya bagaimana? Kalian simak baik-baik nih. Jangan sampai kalian tidur ya. Nah, saya yang belakang-belakang itu siapa tadi yang tidur? Saya ini. Jangan ngantuk ya. Nanti nggak paham nanti. Nah, kita lakukan lagi sama dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sebelah sini, kita ikatkan. Nah, cara mengikatnya satu-satu terlebih dahulu, nimbangnya satu-satu dulu, jangan langsung keroyokan gitu ya. Jangan langsung keroyokan. Akhirnya kok jelek ya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ikatkan dengan satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang pertama ini kita lihat apakah sudah stabil N di sebelah kiri? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah stabil belum? Belum. Kurang berapa? Kurang 2 lagi. Carinya di mana kira-kira kurang 2? Nah, sudah bisa ditebak ya karena sudah dipelajari yang tadi ya. Bisa ditebak. Berarti ini kita geser satu dulu lagi, satu lagi. Kita geser ke sini. Nah, udah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah. Berarti ketahuan. Tambah lagi 1. Ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil belum? Sudah. Jadi ada berapa ikatan itu? Ikatan kovalen masing-masing nyumbang berapa? Nyumbang berapa masing-masing? 3. Maka inilah yang kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. IKFT. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, itu dari masing-masing ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3 itu di contohnya itu nanti rumus yang terbentuk gimana ya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Nanti ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan. Pertanyaannya bagus. Kalau kalian sudah belajar di ikatan ion, sudah belajar ya? Ya. Ini akan saya sampaikan. Ikatan ion ini kan juga membentuk sebuah itu ya, rumus kimia gitu ya. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Bisa kita analisis sebenarnya dari masing-masing ini. Yang pertama, ini terbentuk menjadi apa? Kalau di ikatan ion itu kan terbentuk karena adanya serat 5. Nah, kalau ini juga kan masing-masing nyumbang gitu ya, nyumbang 1 elektron. Ini ada 2. Bahkan ini terbentuk adalah 2. Yang ini ada berapa C? 1. Ada berapa? 4. Membentuk CH 4. Nah. Kemudian yang ini O-nya ada berapa? 2. Jadinya apa? 2. 2. Kemudian yang ini N2. N
kan? Nah, prosesnya seperti itu. Jadi ini H2, CH4, O2, N2. Seperti itulah prosesnya. Itu namanya rumus kimia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak tanya kan ada hubungannya memang penulisan dari rumus kimianya. Karena memang hasil akhirnya selain nanti lagi kalian juga bisa menentukan rumus kimianya apa. Rumus dari senyawanya apa gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini ternyata ada hubungannya kan ada buatlah rumus kimia dan tentukan jenis ikatan hal yang terbentuk. Tadi udah bisa dijelaskan apa? Udah dipahami semua ya? Sudah. Ada yang ingin tanya lagi nggak ada? Cukup? Oh iya, latihan soal saja ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Nanti Bapak tunjuk berdasarkan hari ulang tahun SMA kita ya. Oh iya. Iya, SMA kita ulang tahun tanggal berapa, bulan berapa nanti tak tunjuk. Nanti komen harus ada yang wajib bisa tahu. Ayo kerjakan. Nomor atomnya Bapak udah kasih di itu ya di soal, jadi nggak usah cari di SPU. Bapak suka sama yang rajin-rajin, kalian biru ya, jangan yang acak-acak gitu ya. Bisa? Bisa? Gimana? Nah, ini kan masih, nah ini jadi kan kita juga masih sama-sama juga. Jadi kita berlatih langsung. Ini udah tapi kita berlatih satu kok. Oh iya. Nah, ya kan. Tapi tentunya nanti kita gunakan langsung dua-duanya. Kayaknya udah langsung datang. Gimana? Ya, mendatangkan satu lagi kan, kemudian jika sama contoh yang itu sudah intinya kalian nanti mendatangkan sesuai di soal ya, jangan mendatangkan yang lain. Bahaya nanti mendatangkan yang lain. Ya, sudah ya. Karena hari ulang tahun SMA kita tanggal berapa kira-kira ini? Tanggal 5 Oktober. Oktober itu bulan berapa? 10. Jadi nomor 5 dan 10. Nomor 5 Kun Faiza Hindarwirawan. Kemudian 10 Taman. Nomor 1 Kun Faiza. Nomor 2 Taman. 5 Oktober ya, ingat-ingat. Besok kita ada acara-acara di sana. Dan sampai lupakan. Baru bisa nggak? Apa di sini tengah apa saja? Nomor 1 sini, nomor 2 sini ya.
Yang lain sambil dicocokkan ya, apakah jawaban dari temanmu udah betul atau belum gitu ya. Nanti dikoreksi tanya apa? Iya. Nanti teman-teman juga mau itu. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya, ini yang nomor 1. Ini antara H dengan F. Nomor apa berarti H1 tuh? Konfigurasinya 1, elektron valensinya 1. 9F. Konfigurasinya 27 betul? Elektron valensinya 7 betul. Ini kita lihat gambaran struktur Lewisnya. H1, F7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betul ya? Ya. Nah, masing-masing nyumbang 1. Dari H nyumbang 1, yang F juga ke 1. Maka yang kita hitung H di sini ada 2, 1, 2 stabil. Dan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stabil. Maka dikatakan kovalen tunggal. Kemudian ditanyakan juga rumusnya. Berarti ini rumusnya apa? Nah, sekarang yang kedua. Antara atom C dengan O. 6C dengan 8O. 6, 24 ke? Betul. Elektron valensinya berapa? 4. 8O elektron valensinya dan konfigurasi elektronnya betul belum? Betul ya? Iya. Tuh, elektron valensinya berapa? 6. Kita lihat bareng-bareng. Kita gambarnya satu persatu lebih dahulu. Jadi gambarnya C dengan O seperti ini misalnya. Jadi C berapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tambahkan dengan O. Elektron valensinya dari O berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gambarannya seperti ini prosesnya. Ini hasilnya nanti kita cocokkan apakah betul. Kita cocokkan dulu nanti. Nah, sekarang kita lihat nih. C di sini berikatan kayak dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini O ada 6. 1 berikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, kita hitung bareng-bareng. C di sini udah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang kita stabilkan yang ini dulu. Kurang berapa yang sini? 1. Kita ambilkan dari yang sebelah sini. Yang ini kita pindahkan sini. Nah, sekarang yang udah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stabil ya. Nah, yang C sekarang udah stabil belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih belum stabil ya. Nah, yang saya Bapak bilang di awal tadi, kita bisa mendatangkan dari luar karena sini sudah stabil, ini juga belum stabil. Maka kita mendatangkan dari luar, tapi yang di soal selain C yang di soal apa? O. Coba kita O. Saya taruh di sini. Nah, sini aja ya. Nah, kejauhan. Nah, di sini kita ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita datangkan ini kan sama-sama masih belum stabil, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum stabil. Dan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum stabil juga. Maka ini kita ikatkan. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita analisis
ikatan kovalennya. Ikatan kovalen. Ini apa? Ada berapa? Masing-masing C nyumbang berapa? Masing-masing O nyumbang? Yang sini? Sama. Ini berarti kalau nyumbang 2 disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Sekarang yang punya tadi apa nih? Kita lihat. Ini tadi nanti prosesnya satu aja ya, seperti ini ya. Ya nanti ini belum tahu, kita nambahkannya ini belum tahu. Kemudian nanti prosesnya jadi ini kalau kita lihat betul ya. Betul, kalau kita lihat sama aja. Punya Bapak saya taruh di bawah karena nggak cukup gitu ya. Tapi ini sebenarnya penggambaran seperti ini boleh banget malah yang dibetulkan seperti ini. Jadi ini betul ikatan kovalen rangkap 2. Betul ya? Ikatan kovalen rangkap 2. Hanya prosesnya tadi yang ini yang harus belum tahu dulu baru nanti kita lihat proses akhirnya jadi apa. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira hari ini kita belajar apa? Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama pengertian ikatan kovalen. Tadi pengertiannya apa? Pemakaian bersama. Pasangan elektron. Kemudian proses dan bentuknya ikatan kovalen. Nanti ikatan kovalen yang pertama ikatan kovalen. Nyumbang berapa masing-masing? 1. Yang kedua ikatan kovalen rangkap 2 masing-masing nyumbang berapa? 2. Kemudian yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3 masing-masing nyumbang berapa? 3. Dengan cara tadi menuliskan konfigurasi elektron, kemudian menentukan elektron valensi, baru nanti menggambar struktur elektronis. Oke, kita terakhir dari Bapak mungkin banyak kesalahan, banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dan ketemu lagi dengan Bapak minggu depan ya. Oke. Mari kita akhiri dengan membaca adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.